Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video ini saya akan membahas mengenai perkembangan moral dan etika menurut teori Kohlberg pada masa anak akhir. Bersama saya Zainab dari kelas psikologi 1D. Yang pertama ada pengertian. Moral merupakan ajaran tentang sesuatu yang baik dan buruk, terutama dalam hal perilaku dan sikap manusia dalam menjalani kehidupan. Sedangkan etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai, norma, dan perilaku manusia, serta bagaimana menentukan baik dan buruknya suatu tindakan. Tahapan perkembangan moral pada anak akhir menurut Kohlberg dibagi menjadi 3 level, yakni moralitas prakonvensional, moralitas konvensional, dan moralitas pasca konvensional. Setiap level dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama dinamakan dengan ketaatan dan hukuman. Pada tahap ini, anak melakukan kebaikan atau keburukan perilakunya berdasarkan pada tingkat imbalan atau hukuman akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Perilaku buruk ditujukan sebagai bentuk menghindari dari hukuman yang berlaku. Tahap kedua yakni individualisme dan pertukaran. Pada tahap ini, anak berperilaku baik karena ada keinginan untuk pemuasan dari kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan orang lain, atau dengan kata lain, sikap egoisentris masih ditonjolkan sehingga pada tahap ini kebanyakan anak melakukan perbuatan semaunya sendiri. Tahap ketiga memasuki level konvensional. Tahap ketiga ini dinamakan dengan hubungan interpersonal. Dalam tahap ini, anak-anak berlaku menyesuaikan dengan aturan-aturan moral agar mereka memperoleh pengakuan dari orang lain yang lebih dewasa bahwa mereka merupakan anak baik. Contohnya, anak-anak akan mengikuti semua perintah dari gurunya agar mereka diberikan label sebagai anak yang rajin dan baik. Tahap keempat, menjaga ketertiban sosial. Anak-anak mulai memahami aturan-aturan yang sedang dijalankan sehingga mereka menunjukkan sikap pasti terhadap aturan yang ada. Pada tahap kelima, memasuki level pasca konvensional. Tahap kelima dinamakan kontrak sosial dan hak perorangan. Pada tahap ini, anak sudah memahami bahwa perilaku baik merupakan sebuah hak dan kewajiban pribadi yang harus disesuaikan dengan aturan sosial yang berlaku. Level terakhir yakni prinsip universal. Perilaku baik maupun buruk seseorang merupakan suatu keputusan moral yang didasarkan pada asas-asas moral pribadi yang sumbernya dari hukuman umum dan berbanding lurus dengan kepentingan orang banyak. Selanjutnya, ada perbedaan perkembangan moral anak laki-laki dan anak perempuan. Yang pertama, dalam bertindak. Dalam bertindak, anak perempuan memiliki sopan santun yang lebih tinggi daripada anak laki-laki. Hal itu dikarenakan anak perempuan lebih patuh pada aturan yang berlaku. Di sisi lain, anak laki-laki memang sudah menjadi nalurinya memiliki banyak tingkah dan agresif sehingga tingkat sopan santunnya lebih rendah. Yang kedua, tingkat kedisiplinan. Dalam hal kedisiplinan dan kerapian, anak perempuan lebih tinggi tingkatannya daripada anak laki-laki. Hal itu karena sifat anak laki-laki lebih cenderung masa bodoh, sedangkan anak perempuan memiliki sikap tanggung jawab yang bagus sehingga dapat memprioritaskan kedisiplinan dan kerapihan serta kerajinan. Yang ketiga, pertimbangan suara hati atau nurani. Dalam menggunakan suara hati atau nurani, anak perempuan lebih tinggi daripada anak laki-laki, karena sikap peduli sosial terhadap orang lain yang dimiliki anak perempuan lebih besar, jadi ia menggunakan suara hati atau nuraninya dalam melakukan suatu tindakan. Yang keempat, pelanggaran peraturan. Dalam melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku, anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Hal itu dikarenakan anak laki-laki lebih menyukai kebebasan dan melakukan semaunya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, ada tingkat kejujuran. Pada tingkat kejujuran, anak perempuan lebih tinggi daripada anak laki-laki karena anak perempuan lebih takut ketika ia melanggar peraturan dan hukuman. Berbeda dengan anak laki-laki yang suka melanggar peraturan dan tidak takut dengan hukuman atau resiko yang ditanggungnya. Yang keenam, suka berulah dan terlibat masalah. Anak laki-laki lebih tinggi atau lebih suka membuat masalah dibandingkan dengan anak perempuan. Sebagai contoh, anak laki-laki suka mengejek anak perempuan atau temannya sendiri. Hal itu dikarenakan anak laki-laki makhluk yang aktif dan agresif sehingga ia akan bangga jika bisa membuat kegaduhan dan memiliki rasa percaya diri tinggi ketika berhasil.
Berbeda dengan anak perempuan yang lebih suka mengajak temannya untuk bermain bersama, bukan untuk berkelahi atau bahkan melakukan ulah yang membuat gaduh. Yang terakhir, membantu pekerjaan orang lain. Anak perempuan lebih suka membantu pekerjaan orang lain daripada anak laki-laki. Hal itu dikarenakan sikap kepedulian anak perempuan yang tinggi serta hati nurani yang tergerak sehingga anak perempuan akan melakukan tindakan atau membantu pekerjaan orang lain. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.